Masjid Al-Falah yang hadir ini dikembalikan oleh Allah rohnya. Ada mungkin yang jam 2 tadi, jam 3, jam 3.30, jam 4, dan mungkin ada juga nanti jam 9. Nyo ndak ada salat subuh, ndak ada mencuci muka. Baik itu jaga laloknya cari rokok. Kemudian ada di siko ya ludah tersisonya itu saya. Ada yang seperti itu. Alhamdulillah, kalau orang tidur itu disamakan dengan orang mati, tentu saja ada terjadi orang tertidur kemalingan. Karena dia tidak sadar orang tidur itu. Otaknya diistirahatkan oleh Allah. Cuma kadang-kadang ango orang lalu, kadang dari orang jago. Ya, bakaruah. Naninya tidak tahu, awak nan duduk tahu. Alhamdulillah, kita puji Allah, ternyata kita ini dikembalikan roh kita pagi ini. Kita mulai lagi dengan kegiatan ibadah. Mungkin tadi ada bapak yang salat hajat, ada hajat yang belum kesampaian, minta dengan Allah salat hajat. Kemudian sangat harap nanti timbangan berat sebelah ke kanan, bapak tambah dengan salat tahajud. Kemudian ditambah dengan salat wisir, salat sunat taubat. Dan ada juga mungkin yang ragu memilih jodoh. Dan mudah-mudahan salat sunat istikharah. Jadi kalau dia doa orang calon kawa dua nanti kunyang lanse iduangnya mancuang kutiko bantu berangnya bantu galak jo. Ya kan? Kemudian ada hitam manis, rambut keriting, gigi putih. Ragu memilih istikharah. Lah istikharah 2 kali Pak Ustaz, karena hati keduanya, nikahi keduanya. Ya kan? Jangan berfikir banyak. Ya kan? Itu. Sudah istikharah tidak tentu pilihan no. Keduanya hati karena nikahi. Mudah-mudahan Allah akan memberi rezeki ya. Dengan tanggung jawab yang bertambah, Allah akan menambah rezeki. Amin. Ya Rabb. Lai sehat siapa Pak Ibu. Jadi masjid kita ini Al-Falah. Berusahalah kita menjadi orang yang menang. Menang yang mana? Menang jangka panjang di akhirat. Karena kemenangan yang kita peroleh di dunia ini itu kemenangan sementara. Tidak ada yang kekal. Itulah dunia. Maka Allah berkali-kali mengingatkan dunia itu permainan dan senda gurau. Kalau ada yang merasa senang, itu kesenangan yang menipu. Mata'ul gurur. Jadi kalau ingin menang yang sebenarnya, itu kemenangan di akhirat. Tapi mencarinya selama kita diberikan waktu dan kesempatan hidup oleh Allah di dunia ini, semenjak kita balik sampai kita meninggal. Itu waktunya tidak panjang, Pak. Kita mulai diikab setelah mukallaf. Kalau laki-laki suaranya lah kurik-kurik, itulah bermimpi segala macam, itulah mulai dipereton dosa jo palo. Ya kan? Semenjak itu kita bisa beramal sampai batas usia. Kaum muslimin kalau kita perhatikan banyak dalam usaha di dunia ini, ya kan? Ketika kita produktif, beramal juga begitu. Mungkin bapak-bapak yang ditakdirkan oleh Allah sudah salat di atas kursi, itu kan bukan kemauan kita. Iya kan? Tapi tidak bisa kaki disimpukan lagi. Maka jam beramal itu sempurna ketika kita sehat, ketika kita muda. Tapi banyak di antara kita, termasuk saya, melalaikan waktu muda itu untuk memperbanyak ibadah. Benar kan? Benar. Allah gak mau mua baru baik. Ya kan, untung saja lah ya dapat hidayah jo. Ada jo orang lah gaek pak namanya Ibrahim tukang cukunya alinya sembahyang. Nama rancak bana
Kalau ndak kasamayang galah dia zelah namo nga Ibrahim. Iya kan? Iya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita karena mungkin ibu bapak nanti adalah salat sunat ya. Kita baca surah An-Nahlu ayat nan ke-68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa auha rabbuka ilan nahli. Ketika berilham, berwahyu, menyampaikan Allah kepada serangga yang bernama tawon atau lebah. Kece Allah ke lebah go. Bagaimana Allah mengatakan ini kepada lebah, itu tidak perlu kita pikirkan. Iya kan? Kaum muslimin kata Allah kepadanya kalau dengan bahasa Arab ini, bahasa Al-Quran, anittakhidhi buyutan minal jibal wa minasy syajari, dan pohon-pohon, wa mimma ya'rishun. Jadi lebah ini yang pertama dikeceeng ke Allah, di Allah kayaknya, ya kan? Buat rumah sampai tinggal dulu. Dia mengontrak panjang saja. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu. Ini ayat Pak. Apalah lebah itu? Tapi kenapa disuruh oleh Allah membuat sarang? Karena istri lebah itu banyak. Pejantan lebah itu banyak, istrinya tidak banyak. Jadi lebah betina itu kadang badannya Pak nyosanangan sedek suami. Dia batalu salah dalam sarang, kau tidak usah kerajol. Orang kini mencari bini nang kerajo jangan payah nawat. Iya kan? Ambo bini ambo ndak kerajo dulu ndak payah nambo. Malah semperodnonya mendidik anak di rumah Pak. Iya kan? Awak sekerajo tor. Tidak payah. Banyak terjadi sekarang Pak, perempuan-perempuan bekerja, kita tidak buruk sangka ini, dia perawat dinas malam, ajo dokter dinas malam ala selingkuh. Dek lah bawa taruh rasul lakinya selai. Banyak terjadi itu Pak. Jadi sebenarnya menurut Islam, parusi korancak bakuruang di rumah. Nampar tamu sekali bakuruang di rumah tu kulitnya rancak, ditambah lo bajilbab tak tutui sadon. Ya kan kutikonya boka di suaminya onde barasia serupa rabuang bakubak. Tapi kalau papaneh-paneh di luar ke sawah basisi, barana ke dia gihen bodinya kasih yo. Ini bapak-bapak. Lebah begini, Adinda, engkau diam sajalah dalam sarang, biarlah kami cari. Jadi lebah tu di mana suruh di Allah membuat sarang di rumah-rumah penduduk, di pohon-pohon kayu. Pohon kayunya nama gata, lansek, durian, ambacang, kuini. Asinan membuat sarang. Iya kan? Itu lebah itu. Hebatnya dia walaupun tidak pernah kuliah di Fakultas Teknik Sipil, tapi lebah itu kaum muslimin sebagai arsitek untuk bangsa lebah, dia adalah yang paling pintar. Sarang lebah itu tergantung Pak, pintunya ke mana bawah, ke mana madoknya. Ke bawah Pak. Tapi manisan indak tabuang. Coba bayangkan itu. Manisannya di dalam sarang itu tidak tertumpah keluar. Padahal begini, bukan menelentang. Jadi raja labak ke labah. Banyak yang dipelajari di labah itu. Di mana enggo? Di pohon-pohon kayu nomor asia, lansek, cubada, kuini, manggi. Sehingga pohon-pohon itu membentuk manisannya. Kalau labah sialang Pak itu coklat. Kalau labah Darmasraya kuning manisan. Labah Batu Busuk sama jo Tangguli. Karena nyo di Batang Manggi. Labah Darmasraya nyo di Lanse kuning. Muncul labah kau ndak enggok di Batu Baru. Kau ndak tulah hitam manisan. Itu lebah.
Kaum muslimin, bapak dan ibu yang terhormat, ketika dia hinggap di batang nangka, batang cubadak, batang lanse, nyo ndak do melapor tu do Pak enggok se. Tapi bara lamo nyonyo enggok sedan Pak Ustaz, paling lamo 3,5 bulan. Itulah pandai anaknya tabang. Apa faedahnya dia hinggap di pohon nangka tadi? Orang maliang ke mencelok cubadak ndak lantengan. Sebab itu, nyo jago dek labah tadi. Tu ada cubadak masa aja lah. Tak sesuai, aku pihak balik dari sini. Pantak dia labah. Dia urungkan niatnya oleh maling tadi. Iya kan? Jadi lebah itu Pak, diperhatikannya. Tinggal di tempat yang bersih, yang dikonsumsinya yang bersih, yang dikeluarkannya yang bersih. Pantas Nabi mengatakan dalam hadis dengan hadis pendek, al-mu'min kan-nahli. Orang mukmin itu kayak lebah. Bagaimana lebah? Hinggap di tempat yang bersih, yang dimakannya yang bersih-bersih, saripati bunga dan buah, yang dikeluarkannya yang bersih, yaitunya manisan atau madu. Ndak ada orang yang tak tahu terus madu labah tu be. Iya kan? Sehat awaknya. Nampak dia tu di madu. Iya kan? Ya. Kalau madu itu, iya kan? Kesehatan. Jadi orang mukmin di matingga Pak ndak jadi saliang kaneh. Kutiko labah tu tabang rusak di nyodahan cubadak. Ada daunnya gugur, ada rantiangnya patah, ndak. Dia kan selesai dia bertelur dan beranak, anaknya pandai tebang, dia kasih kode kepada orang punya cubadak. Abangnya sadar. Katanya tu, nih, terima kasih ya nih, kami menumpang di batang cubadak ini. Dahulu ini kami letak sasak bataluan tak melapor ke kami ke Pak RT. Kini kami kata abang lah. Selama kami enggo cubadak lah masak. Tak taluk orang maliang ambil kami jago. Rantiang tak kami patah, daun tak kami gugurkan, batang tak kami rusak. Ba'a tadi cubadak tu kami enggoi, kami tabang mode itu. Orang mukmin tu. Lima tinggal tidak merusak lingkungan. Ya kan? Kebanyakan orang Pak, lima tinggal sinam hutang. Ya kan? Kalau ada orang pindah Joto Cigak Baru tengah malam jam 2 tu Pak, tu orang banyak utang tu. Meninggal penyakit saya di Menggo, sama jalan hijau. Ya kan? Apalah mencelik langau hijau? Mana rancak jalabah? Kalau bantu rancak langau hijau Pak, kaniangnya data, kulit serupa kumbang jati, rajari kakinya sama panjang, labah kaniang tabu dua, kulit pirang, kaki panjang sabalah. Dari segi fisik ganteng langau hijau dari labah, tapi perangai kurang ajar langau hijau. Dima tinggal dima sudui, nyoba bini zina. Atunya tinggal sebini nganduangnya bini lejele. Ya kan? Dima tinggal penyakit sudah nyoenggok di bangkai nyoenggok lokalote. Lain tak ada orang di Pekanbaru kena bentuk langau hijau tu. Ada. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat. Jadi orang mukmin itu tidak sembarang makan. Dia tahu yang akan dimakan itu yang halal. Karena apa? Dia diolah di dalam tubuh menjadi darah. Darah itu mengalir dengan oksigen terus ke otak. Otak memerintahkan anggota tubuh. Jadi orang yang terdiri tubuhnya dari makanan yang haram, maka perintah otaknya mengerjakan yang haram. Bahayanya apa? Kullalahmin nabata haramun fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lah jadi tempatnya. Jadi kalau pernah begitu, tobatlah setiap hari. Tobatlah kepada Allah.
Karena berapapun besarnya dosa, Allah bersedia memberikan ampun. Malah kita disuruh segera minta ampun tuh Pak. Kenapa? Umur kita pendek. Ada ayatnya kita disuruh segera minta ampun? Ada. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu mencari keampunan dari Tuhan. Apa rahasianya ini? Pertama, Allah sayang kepada kita, Pak. Jangan bergelimang dosa berkepanjangan. Yang kedua, kenapa kita disuruh segera? Jangan menumpuk dosa itu. Iya kan? Coba Bapak bayangkan awak lalu malam, Pak. Kan tak banyak berbuat dosa itu, Dok. Iya kan? Maka disuruh kita minta ampun pagi salatnya 2 rakaat. Sudah salat subuh ko kita pai mencari bau sao, ya kan? Tabuik lo doso, datang lo tengah hari zuhur minta ampun. Sudah salat zuhur balik lo bau sao balik, tabuik lo doso, minta ampun lo waktu asar. Masih ada waktu untuk berusaha sampai maghrib, ya kan? Malah ada orang di dunia ini Pak, kalau siang lalu malam bau sawo, itu lo takdirnya. Ini kan, babi itu, ya menggalai nasi malam tu, menggalai makanan. Toko nak ada menumpang sedih trotoar, kendak diemper toko orang. Tapi kadang-kadang orang nan membuat rumah makan model itu tu Pak juga robak lama. Tadi malam membawa di bawah di Estoni makan. Iya kan? Mak semalah do tanah. Apa itu sekecil membau ni semalah do tanah. Tambah lojo panggang ikan gurami di kampung Ambo Kalui namanya. Ya Allah ya Tuhan. Masuk serogo je lah situ ni kamanya. Ini. Ya kan? Nah, orang seperti itu Pak, kalau dia taat itu, berusaha malam hari, iya kan? Dia taat, tidak tanggung-tanggung. Kadang-kadang manusia dek bau sao, Pak, lupa menyembah Allah. Ada enggak? Nah, sebenarnya manusia ko mana jadi juga bau. Jadi manusia lepas, tapi kadang-kadang mengerti kabau dari manusia. Baca ceritanya Ustaz. Waduh cerita klasik. Dulu kan lu nado mesin bajak kau dah. Jadi orang membajak juga bau. Iya kan? Dipasangi kabau kau. Diletakkan pasang ke kuduknya. Dia ge tali. Dia ge bajak. Dihalau. Hanya turi tanah dia bajak. Habis kau tanami padi. Kalau membajak orang kau sejak pagi sudah salat subuh kah? Zuhur orang azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Langsung ke bawah ke tagak Pak. Telingonya tagak lot. Telingonya kan panjang tau. Hanya hitung kete. Bang kau tagaang kecil orang baca. Tak terdengar ada orang azan. Kecil orang baca kau ke salat wang. Ada ni malu salat dan kabau. Tak ada kewajiban salat. Cuma dan patuh kang membaca sawang. Wang kan orang kan salat lalu. Pai bau dua, pai tahara sucian badan, sucian hati madok ke Allah. Lah sudah salat beko adalah lapelo panek demak. Sudah makan rumput, sudah berkubang. Iya kan? Awang lah lape pulo kewajiban angka Allah. Membajak lo awak balik melaki ukat asar kecik kabau. Akhirnya bertanya membuka jemaah Musaji Al-Falah. Benar yang diusulkan kerbau ini atau salah? Benar. Tapi orang kau tak mau apa? Sawah seketik lainnya taruh salah je. Tambahnya dia tak lo salat. Alih sama orang je dia nak majik kabau. Mana jadi orang tadi juga kabau? Ini.
Ada orang waktunya habis untuk mengumpulkan harta dunia tapi tidak beribadah. Pabilonya datang ke musaji setelah mati saya di muka imam lo nyolalo. Lah mati saya di ke musaji nya. Di muka imam lah. Bersama-sama orang salat kan. Iya kan? Askutikonya sakit berpetaruh lo ke anaknya. Nak, tanah awak kan ada di muka musaji. Kalau mati ayah hangkubuan sinan yo. Bab itu ya boleh terang aja dah ya orang azan. Sadang hidup kelera tu ndak ke musaji dah. Lah mati lo keterangan orang azan nya. Ini anehnya manusia. Lah kita taruhin cerita labah tadi. Ingat ya Pak, al-mu'min kan nahli, orang mukmin seperti lebah. Di mana tinggal dia menjadi suatu apa bagi lingkungannya ya, public figure lah. Kalau pindahnya dari sinan kehilangan orang Pak. Deh si anu dan tinggal sehari itu elok wah nah perangai sama je lah Pak. Kinilah pindah tenyo kehilangan awak. Tapi kalau bantu langau hijau perangai awak Pak, menang pindah dulu pada kok indak berubah perangainya nak mati dia tembak batu je. Iya kan? Atau kalau langau hijau. Kaum muslimin maka yang dikeluarkannya bersih. Anaknya konsumsi lanse, manggi, durian, cubada. Ya kan? Dah lebah makan yang kotor. Artinya orang mukmin itu apa yang dimasukkan ke dalam lambungnya itu yang dihalalkan Allah. Atau makanan itu halal tapi uang membelinya haram, jadi haram juga dia. Kadang-kadang orang kok kanyo punta sekaji kok Pak. Katanya kok dimakan nan halal tu nan haram tu sanjo para siang kanyo keluar balik. Nang keluar balik tu ampasnya. Ya kan? Gizinya, proteinnya jadi darah daging. Ado lo nyebut lo pantun, nani jua nan tali nani isu nan kini. Kok masuk neraka kali sama dakwah seorang saya. Masuk neraka tu bersama-sama Pak. Malah Allah mengecekkan dalam surah Al-A'raf ayat 179 banyak isi neraka tu dari surga. Mudah-mudahan tak awak nak masuk neraka tu. Benarkah demikian? Bacalah Al-A'raf ayat 179. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس akan kami penuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Jadi banyak isi neraka itu. Tapi yang jadi masalah kok bersama-sama dalam neraka itu lahi tahan. Tabakar tu itunya. Ibu-ibu ndak usah masuk neraka, beko kan membuat sambal di rumah. Akapi sendok angin itu juga tiak. Kau ndak kasih junjung ratok ibu dia. Lape ke sungai Lansik ni. Ada orang yang akan tahan. Kalau terbakar di dunia, mati, habis, tidak ada rasa sakit lagi. Tapi terbakar di dalam neraka, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setelah hancur kulit belulang, tulang belulang tadi, baddalnahum, ditukar dengan kulit yang baru, liyazuqul azab. Jadi supaya aman awak, tak tersiksa nanti di akhirat, tirulah perangai labah. Jangan ditiru langau hijau. Malah dek buruknya langau hijau kok Pak. Ada orang Sumando di Minang, Sumando langau hijau kan.
Sumando ko kan ampe. Sumando niya mama, tu na raja. Bani sumando niya mama ko elok rata lidahnya, bau musyawarah jo mu pakai. Ko elok rata tangannya, bau memupuk jo malambut. Ka kunci nan narik, ka puro nan taguh, ka pauni bilik nan dalam. Iya kan? Dia akan jadi pemersatu di rumah tangganya, bukan memecah belah. Itulah sumando niya mama. Nanti golek ndak donan selesai tu Pak. Nomor 2 sumando lapik buruk. Lah batuk-batuk mamak dilaman ke naik rumah. Hanya bagalui je bininya. Ya kan? Atu sumando lapik buruk. Ya kan? Kalau teranga mamak rumah awak ke naik rumah. Dulu kan ndak ada bel dah. Kalau ke naik rumah dun sana tu orang Minang dulu. Dia ndak batuk sebenarnya dah. Atau kodenya, kok ndak baju sumandonyo, kok ndak bersarawa sumandonyo, bisa segera berpakaian, mendanga batut. Kalau kini kan ada bel, iya kan? Kini orang nyelonong sini rumah dan sana, Pak. Lah kan? Kok ada Pak nomor itu mubah perangai le. Ini terengah ada Pak dong. Batuk dulu sekurangnya di laman tu. Tanda lo jangan ditiru perangai sumando lapik buruk. Nang kedua, nang ketiga sumando langau hijau. Bah tadi di Maenggok penyakit tinggal. Jangan memecah belah di rumah tangga orang. Jadilah kita pemersatu. Iya kan? Sumando ini mama, sumando lapik buruk, sumando langau hijau, sumando kacang miang. Ikon tak selesai orang baru sana saja nyoba bini ke sini. Pacah balah orang. Ba kacang miang tu namanya dua. Nan banamo kacang miang bagala si bio-bio. Dia ingin serupa orang pulau menjala di gagang tanah. Barayui kerentiang kayu, iya kan? Buah labek baduyun-duyun, kulit bakilek kunyang ameh, alui bak bulu anak kucing. Itulah miang sabananya. Kok dapet di miang kacang miang menggata sebatang tubuh jo jantung minta digawi. Baralah sakit kepadiannya tanya ke orang nalakanai ambo alun mencuba lagi. Itu kacang miang. Jadi nan lelok cik saja. Sumando ini mengaji embo ke Gunung Ameh Pak 50 kota ada sinan cele dia sumando masuk luka balu sumando masuk luka tu Ustaz balui kan licin Pak barana nyoba tahun-tahun tinggal dalam lunau tanah kutiko nyokanai kai ndak laki tanah di badan tu hebatnya balui itu tapi kalau dapet balui na licin tadi masuk luka lebih saja keluar indah iya kan kok keluar aja orang mengeluar lain nyoda biar orang lain tu nyok rabu nyoba yang semalado ndak nyok goreng ndak nyok masian iya kan sianan sumando masuk luka tu. Saja abah bini dah ada encik calik orang gaib. Takui di bini. Iya kan? Dah ada mencalik dun sana le. Basi banam di rumah bininya. Antahan hanya banaman. Iya kan? Di rumah bini saya tak mencalik orang gaib. Atau sumando masuk luka tu. Padahal Allah mengingatkan kita wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ya sana kami perintahkan manusia menyembah kepada kami saja dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi kalau ada bapak nanti meli orang gaib dia lagi duit jo sudah sembahyang subuh apa pulang lah sontak. Iya kan? Adalah namparah dari itu lepak nyuantan orang gaiknya kau ke panti jumpo. Kalau ada nama dia itu sudah tu japui lah pagi kau. Kalau awak sama soketek dulu nyuantan ke tapi sungai siak tu masuk ke plastik campaan apa ngana. Kini nyopi kun lah gaik aturan kita pelihara dia hantar ke panti jumpo. Tu baban awak nan dia geng kau orang.
Kan pakai piti Ustaz. Dan dia ada orang tua nak piti tu dah Pak. Lain dapat pantunnya. Lain dah. Kalau indah biar ada tunjukan. Angku kapalo mandi angin meracak kudo kagalanggang bukan nambo arok dek pakirim nak waang mencali amak mengkosanang. Ini terang ada Pak tu. Jadi calik-calik orang gaik kok lay duit jo. Dia ambo itu nanti ada oleh ayah lah meninggal, induk lah meninggal, nama lang lah cek bini lah meninggal. Kalau nang kandung kau ndak ada oleh Pak, ibarat ramba pantun yo ta ibu-ibu jati. Pagi-pagi ke Lubuk Galuang, patang-patang ke Tanjung Sabah, Pukuh Duo ke Tanah Sirah. Taruh ke kampung nak rang cangkeh, tagak di ujung tanah lapang, dibuang pandang kapiai, mai jauh padi tengah sawah. Sari ko indak bamandeh kanduang, ibarat lado nak bapaga, jawi jo kambiang kamarancah, itiak jo ayam kamangakeh, urek layu batang tajungkang, mungkin lamo ke mungkin sansai, mungkin kecai jadi tanah. Itulah ibaratnya kecil orang berpantun. Ya kan? Jadi berbanggalah kita yang masih hidup, orang tua kita pelihara beliau sebaik-baik. Labah tu itu Pak, nak taluk tabang dia maknya lah, nyobela, nyosuan manisan. Ya kan? Jadi labah tabang tadi mengapa Ustaz? Magi tahu. Terima kasih Yoni, ambo lainggok di batang cubada uni. Kami pandai berhemat hidup. Kalau kami tabang kini kuah, di sarang kami masih ada manisan enggak sebotol limun tu ambil lah kau be. Batang ndak nyo patah, rantiang ndak nyo cabiak, daun ndak nyo rurui, manisan nyo tinggal. Itulah batu Pak. Kerancak untuk contoh. Dan itu contohnya Allah nan magian ndak ambo. Surah An-Nahlu, surah Labah, ayat 70 lah, ayat 60 lah, 8. Kata Allah lain, manisan labah tu kan mani. Orang sakit diabetes dilarang minum nan mani. Tapi nan namanya madu disuruh mengkonsumsi. Walaupun orang tu diabetes. Diabetes tu sakit kampungnya gula Pak. Dua tu saya sakit orang namanya gini. Sakit gula je, sakit gilo je. Ada orang gilo berbini saya. Dulu saya diabetes namanya. Diabetes. Sabananya Pak, gula tu rancak ditiru. Ibu kalau membuat jus pinang, ya kan? Membuat kue bolu, membuat kue pakai pandan, kue pandan, ya kan? Membuat kopi, ya kan? Membuat teh mani, kopi mani. Kalau tiba di kopi Pak, kurang gulanya. Kurang na gulo. Talampau manis na, banyak na gulo. Kalau sadang elok, mantap benar rasa kopi. Gulo tak tersabui lah Pak. Tapi lai pakai teh hati gulo ko walaupun namanya tak tersabui. Tak, nanti bayang dia apa? Saya bisa mengubah rasa walaupun tak dapat nama. Nan mamani engkau pasti orang mengakui sadonyo gulo. Membuat jus orang, jus pinang. Tak ada jus gula je orang apa. Jus pokat. Tak ada tersebut gula. Tapi kalau ada kaki bangkak sakit, kemudian banana, badan kurus, muka pucet, tenaga lama, diperiso, darah 700. Gulanya. Tapaso kaki kau diamputasi. Sakit hanya. Tak ada sakit kopi, sakit gula. Kalau lah sakit gula nan disalahan. Ya kan? Tapi lihat ada gula ku putih aso. Indah Pak. Nyo taruh je untuk memani honde-honde gula. Ya kan? Apa saja nama ni itu gula. Jadi apa kok jadi ya di dunia kau jadi pengurus saji jadi ya. Tak ada pujian kau, tak ada Pak. Allah lah tahu tu. Seperti itu dengan tunggang-tunggi kerja nyopek jadi orang. Orang mopek nak ada Pak. Nan takui awak Allah berang.
Iya kan? Kalau Allah berang kawak itu nan harus ditakuyan. Kalau orang mau pek biasa saja. Awak memang makanan nupe dan makanan puji Allah. Jolong saja jago lalu orang dipuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilain nusur. Kanyang parui alhamdulillahirabbil alamin. Nyolari ini di orang alhamdulillahirabbil. Dan Allah tetap dipuji. Sudah tu Pak, labah ku punya sanjato. Sanjatonya biso. Tapi ada ndak orang di Pekanbaru ke dalam pasarnya pentak di labah? Orang pasar aku ndak sado orang jujur ke Pak. Ada orang pengicu timbangan, ada orang mangke arago pokok. Nyala balabo, andun sampai pokok ambol ada. Nyala balabo mak. Itu kami icu tu. Koknya pantak di labah kan ndak ada. Tapi labah ndak amu ada Pak, ndak urusannya. Kapan labah tu malapeh bisonya, kalonyo digaduan. Lai kena mua Pak Jenderal bintang P, apa pakai baju dinas tujuh tanda kepangkatan. Tu apa bawa senjata rambo tu, tat menitu tu bunyinya. Itu Pak bawa tangkai sapu je. Bayi Pak ke baju badak tu adalah labah Pak itu na. Ndak tentu jenderal apa dia tu Pak. Iya kan? Iko nan dan nambi rotan bakabe dan nambi karajui rumpui iko nan jantan saja ketek bapantang babalik suri. Kalau nomor 10 aku pihak Pak sudah dipentak labah tu nomor 5 wale terbuat. Kau nak capek ke rumah sakit mati Pak. Karena enggok cie enggok sadonya sedang kabau mati dia labah. Jadi kalau awak ada biso berpangkat berkedudukan berjabatan, jangan diasap serakyat banyak. Iya kan? Gunakanlah itu untuk mensejahterakan rakyat. Kok biso dilapeh ke rakyat? Iya kan? Ini bapak. Rasanya dahulu namanya Caltek, sudah tu Chevron, kinilah balik ke Pertamina. Kira-kira di SPBU Riau ko ada keputusan minyak. Anan terjadi ke Pak? Tidak permainan orang galadi itu. Iya kan? Ini Pak. Antri orang di Padang Pak. Ada nan mati nyo antri menunggu minyak. Tandonya nyo mati ada orang. Lah maju orang di muko. Naninya hendaknya maju kalasonnya dorang lah. Bapak tu tak kalok kalau tak kalok lah jagonya. Turun kawannya calik kira mati. Ini enggak apa? Menunggu minyak solar kok. Jadi bapak nanti kau dapat jabatan kan ada biso tu. Jangan sembarang pantak deh. Sebab salihai-lihai labah tu berbiso, Pak bisanya nyuakai dek manusia. Manusia aku barakah. Tu, nyuambil jerami tu, nyuitun sarang labah tu. Lari saja sama Pak. Kalau mentak. Ya kan? Tapi tegakah kita, sedangkan lebah itu memberikan contoh yang baik untuk Allah yang mengatakan, Nabi yang menyebutkan, Al-mu'min kannahli. Mukmin itu seperti lebah. Dia tidak ada merusak lingkungan. Yang baik yang dia makan. Siapa tak tahu menisalabah kobe. Tapi awak batuk-batuk kerongkongan sakit hari dingin-dingin bulu tagak. Iya kan? Lidah rata-rata, bibir pecah-pecah, ambil kacang 2 tahun, ayah bantu, ayah kalimpanang, ayah kelupak pisang kale, ayah paraweh, abui, kocok juta luar, lagi yang menisalabah. Iya kan? Sudah tu baca doanya, pucuk kawa, pucuk kempelo, masuk dan tawa keluar dan bisu. Ambui seketik. Tapi bacaan dulu salawat jo doa. Ya Syafi, Ya Syafi, wa anta Syafi, la shifaun illa shifa'uk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ubek ko syariat kanya Pak. Nak menyembuhkan Allah.
Jadi kaum muslimin lebih-lebih kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Kira-kira kalau bantu perangai langau hijau, perangai awak lika diterima Allah puasa. Tidak apa. Pikut serupa perangai lapah, jalih diterima. Sebelum nampak suruh, ada kambo tanya cik. Apa-apa sebagai ada mungkinan dirantau ko awak tinggal di Kembaru, ada nan orang asli siko. Allah ndak apa-apa pai wirid wisata ke Pariaman. Baik kat sekali, bau Ustaz. Ustaz Samad lah kau bau. Ikan? Kok Buya Mustafa. Apa namanya? Bau. Itu wisata religius. Kalau lagi sampai ke pantai Gondoria, apa mencalik baru bacamin sana. Nyupasion orang. 5.000 serang awaknya. Iya kan? Pandainya baca min baru azab. Pandai. Sama jawab selfie. Pandai Pak. Anak nambo tanyon ke orang punya baru apa? Kalau lama baru apa baca min, yalah lama je. Kalau ada perubahan dalam dirinya nampak tak? Andaknya baru itu Pak. Kalau lo sudah baca min, tu payihnya ke tukang jahit. Baru aja tukang jahit itu ada yang membuat baju kat 2 petaka mah di Sarawak. Bab itu selama kau setinggi itu kerambi dan panjai ada yang bertilanjang lah. Malu dan orang banyak dah setelah dan calik dicamin ndak manakah awak bertilanjang. Kau rancak baju serupa udah kau. Iya kan? Alai ada pengana baru aja tu. Enggak. Setelah mendengar kaji kau Pak, ndak ada perubahan awak dari langau hijau ke labah do. Atau sama saya awak je baru baca min. Jadi kita manusia ini harus berubah kepada yang baik. Ada hadisnya, ada. Ya kan? Nah. Mangkana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabihun. Orang nan hari kini lebih baik dari hari kepetang bagamu, tu orang menang. Wa man kana yaumuhu mithla min amsihi, sama saja hari-hari lalu tidak ada perubahan. Fahuwa khasirun, itu orang rugi. Nambah bayona wa man kana yaumuhu syarram min amsihi, lebih jahat lakunya dari dulu le. Fahuwa halikun, itu orang cilaka. Awak tinggal pilih. Mau jadi orang menang, mau jadi orang rugi, mau jadi orang celaka. Itu terpulang kepada kita. Karena tempat disediakan Allah di akhirat juga 2. Ada neraka, ada surga. Tapi sarancaknya, karena kita lah berusaha, bapak-bapak untuk taat ke Allah, lebih taatlah kita masuk ke ketiba. Amin. Ya. Ambo doakan jamaah Masjid Al-Falah ku jadi orang menang sama dengan nama masjid. Dan lebih dari itu saya doakan semua kita bertemu di dalam surga nanti. Amin. Kalau ada yang salah ambo sampean Pak, batang gadang nalah tapanjek dahan joranti yang nalah tatiti karena di sini terletak pangka tangkai. Salamu ambo memanjek batang menitih dahan, kok tagoyang bungo sedang kambang telantak putih sedang laki, telendo buah sedang masak, dek capek kaki tangan ambo. Ambo mohon maaf ke Pak pengurus jamaah. Dek maaf ambo tua. Jamaah ndak ada yang salah. Semuanya tidak ada bersalah. Mudah-mudahan apa dimudahkan rezeki oleh Allah, dimudahkan urusan, jadi anak-anak kita anak saleh dan salehah, istri kita istri salehah, rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Bapantun nombor ni di mana letak jalan kaguguat laki pasar padang luar, sungai tanang je bukit tinggi tersabut airnya jadi. Di macako pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lah dan lapeh apa-apa je ibu di hati dan suci je muka nan jani. Apa kira lah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.